Pura-pura lumpuh. Episode 28. Maju atau mundur. Karya Via Raya. Aku Om Firas bisa kasih aku sedikit waktu enggak? Prita balik bertanya meminta sedikit waktu untuk meyakinkan hatinya. Ia takut-takut dalam menjawab pertanyaan Firas. Meskipun demikian, ia tetap meminta sedikit waktu karena belum memutuskan. Ia harus meyakinkan hatinya bahwa perasaannya pada Firas memang tidak salah. Tentu saja bisa, jangankan sedikit waktu. Banyak waktu pun aku gak masalah. Aku bisa menunggu kamu sampai kamu siap menerima perasaan aku. Sahut Firas tidak ingin terlalu memaksakan kehendak hatinya. Makasih ya Om, kata Prita. Sama-sama, balas Firas menarik Prita masuk ke dalam dekapannya. Perasaan Om Firas jadi sering banget meluk aku deh, kata Prita. Emang kenapa? Nggak boleh? Tanya Firas ingin tahu. Gimana ya? Balas Prita sambil mengetuk-ngetuk dagunya. Harus boleh dong, kan udah sah. Kecuali belum, baru deh nggak boleh, kata Firas curiga dengan jawaban Prita. Bodoh amat, balas Prita menjulurkan lidahnya dan menjauh. Firas mengulas senyuman sambil menggelengkan kepalanya. Ia selalu merasa usianya 15 tahun lebih muda jika berhadapan dengan Prita. Dan itu juga merupakan keuntungan baginya. Awas kamu ya, Tak, ancam Firas. Stop, jangan mendekat, kata Prita mencoba menghentikan Firas. Gak bisa, enak aja kamu nyuruh aku berhenti, sahut Firas menolak. Ampun Om, ampun. Aku gak mau digelitikin lagi. Ntar yang ada aku gak doyan makan lagi deh. Ntar kalau aku gak doyan makan, yang mau ngabisin makanan Om Firas siapa? Kilah Prita. Gimana ya? Firas mengikuti gaya Prita. Dasar om-om nyebelin, kata Prita bergegas melarikan diri ke kamar. Keesokan harinya, Prita berangkat ke sekolah diantar oleh Firas seperti biasanya. Namun, hari ini Firas tidak bisa menjemputnya karena ada rapat penting. Hari ini kamu pulang naik taksi ya, Tak? Soalnya nanti jam 2 siang aku ada rapat penting, kata Firas ketika sampai di sekolah. Iya Om, aku turun dulu ya, jawab Prita sambil mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Firas. Nanti siang kamu hati-hati ya pulangnya, teriak Firas ketika Prita berjalan menjauh. Prita tersenyum mengangguk dan melambaikan tangannya. Di depan gerbang terlihat Hegar sedang menunggu seseorang. Dan ya, ternyata ia menunggu sang pujaan hati, Prita Laura. Pagi Tak, sapa Hegar sambil mengulas senyuman. Jawab Prita melenggang tanpa menghiraukan Hegar. Hegar berjalan mengikuti Prita dari belakang seperti seorang bodyguard. Ia tidak pernah mempedulikan sikap pujaan hatinya yang selalu acuh tak acuh. Yang paling penting baginya, ia bisa selalu berada di dekat orang yang paling ia cintai. Dor! Teriak Anggi mengagetkan Hegar. Suwe Longgi! Balas Hegar sewot. Bisa-bisanya Anggi mengganggu kesenangannya. Gadis itu selalu saja datang di waktu yang tidak tepat. Selalu saja mengganggu di saat ia hendak berduaan dengan Prita. Lagian lo ngapain sih udah kayak bodyguard aja, ya nggak Tak?
kata Anggi sambil merangkul bahu Prita. Nggak juga sih, balas Prita memutar bola matanya malas. Suwe lo ta. Seneng lo Gar dibelain sama Prita, kata Anggi berbalik mendorong bahu Hegar dengan jari telunjuknya. Ya seneng lah, seneng banget malah. Lo kok sirik aja Singgi? Daripada panjang urusannya sama lo yang berujung gak jelas, mendingan gue buru-buru ke kelas aja. Kabur. Hegar berlarian menyusuri koridor sekolah meninggalkan Anggi yang hampir saja menerkamnya. Lo kenapa Singgi berantem mulu sama Hegar? Udah kayak kucing sama tikus tau gak lo? Tanya Prita tidak habis pikir dengan sikap Anggi dan Hegar yang selalu bertengkar ketika bersama. Hehehe, gak tahu kenapa gue seneng aja tak bikin dia kesel, gemes-gemes gimana gitu. Balas Anggi sambil membayangkan wajah tampan Hegar yang sedang marah. Acie-cie yang udah jadi budak cintanya Hegar, goda Prita sambil menjawil dagu Anggi. Jadi malu nih gue, kata Anggi sambil menautkan telapak tangannya dan menggoyang-goyangkan tubuhnya seperti anak kecil. Dasar Anggi ya putri ayu. Ternyata gini ya kalau lo lagi jatuh cinta. Perasaan dulu lo gak begini banget deh Nggi, ujar Prita tidak habis pikir. Dulu gue gak begini karena belum ngerasain yang namanya jatuh cinta. Ya udah gak usah dibahas lagi. Mendingan kita ke kelas buru-buru sebelum bel bunyi, sanggah Anggi. Kemudian ia mengajak Prita agar bergegas pergi ke kelas. Jam sekolah berakhir bertepatan dengan hujan deras. Prita dan Anggi sedang berdiri di halte sekolah menunggu taksi. Sebelum taksi datang, Pak Irsyad melihat Prita dan bergegas menepikan mobilnya. Ia mengambil payung dan datang menghampiri mereka berdua. Loh, kamu belum pulang tak? Tanya Pak Irsyad. Di sini nggak cuman ada Prita doang kali Pak, ada aku juga di sini. Tapi kok Prita doang yang ditanya? Sindir Anggi tidak suka. Lo apaan sih Nggi? Bisik Prita sambil menyenggol bahu Anggi. Belum Pak, lagi nunggu taksi datang. Balas Prita tersenyum miring. Saya antar ya sekalian lewat, kata Pak Irsyad menawarkan. Gak usah Pak, nanti malah ngerepotin lagi, tolak Prita halus. Anggi yang sedari tadi sudah kesal mulai bersuara setelah melihat angkot yang akan ia tumpangi datang. Tak, gue pulang duluan ya, angkot gue udah datang tuh, kata Anggi sambil menunjuk ke arah angkot. Iya Nggi, hati-hati ya. Anggi pergi tanpa berpamitan pada Pak Irsyad. Entah mengapa, setelah mengetahui Pak Irsyad menyatakan perasaannya pada Prita, membuat Anggi segan dan tidak lagi mempedulikannya. Padahal dulu ketika Prita sibuk mengejar Pak Irsyad, Anggi selalu mendukungnya. Ayo tak, biar Mas anterin. Hujan kayak gini bisa sampai sore loh. Jalanan juga macet, mungkin taksi bakal telat lewat sini, kata Pak Irsyad berusaha membujuk. Tapi Pak, gak ada tapi-tapian, udah cepet masuk, sela Pak Irsyad sambil membuka pintu mobil. Karena terpaksa, akhirnya Prita masuk ke dalam mobil Pak Irsyad. Ia pikir yang dikatakan Pak Irsyad ada benarnya. Jika taksi tak kunjung datang, maka ia tidak akan pulang tepat waktu dan berakhir sendirian di halte. Za, kamu bisa handle rapat hari ini enggak? Di luar hujan deras dan saya harus menjemput istri saya di sekolah, tanya Firas mengkhawatirkan Prita, istri kecilnya.
Bisa, Pak. Pak Firas jemput istri Bapak saja, biar saya yang menghandle semuanya, jawab Zafran. Saya percayakan rapat kali ini padamu, Zah, kata Firas menepuk bahu Zafran. Baik, Pak, jawab Zafran tegas. Firas bergegas menuju basement dan menginjak pedal gas mobilnya menuju sekolah Prita. Selama perjalanan, ia menghubungi Prita. Namun tidak ada jawaban sama sekali, bahkan puluhan pesannya pun tidak dibaca. Akhirnya, ia menghubungi Anggi untuk menanyakan keberadaan Prita. Anggi, kamu lagi sama Prita nggak? Aku telepon kok nggak diangkat-angkat? Enggak, Om. Sekarang aku lagi di angkot. Tadi sih pas aku lagi di halte, Pak Irsyad datang. Mungkin sekarang Prita masih di halte, Om, sama Pak Irsyad. Oh, ya udah, aku cari Prita dulu ya. Setelah mengakhiri panggilan, Firas bergegas menyambar payungnya dan turun dari mobil. Ia terlalu takut jika sampai ia didahului oleh Pak Irsyad. Ia turun dari mobil dan menyeberang jalan dengan menggunakan payung hitam. Setelah sampai di dekat halte, ia melihat Prita sedang masuk ke dalam sebuah mobil dengan Pak Irsyad yang membukakan pintunya. Aku telat. Lirih Firas menyesal. Jika ia datang lebih cepat, mungkin saat ini bukan Pak Irsyad yang bersama dengan Prita, melainkan dirinya. Ia merasa tubuhnya tidak memiliki tenaga sama sekali. Terpaan angin yang datang membuat payung yang ada di genggamannya terlepas hingga terbang jauh. Kini tubuhnya basah kuyup terkena air hujan. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju mobilnya. Hampir saja ia tertabrak mobil lain jika pengendara mobil itu tidak memperhatikan jalan. Ia pulang ke rumah dengan perasaan yang kacau balau. Bahkan ketika Prita menyapa, ia tidak membalas dan mengabaikannya begitu saja. Om Firas habis mandi hujan ya? Kok nggak ngajak-ngajak aku sih? Kan seru kalau mandi hujan terus ada temennya. Tanya Prita melihat Firas pulang dengan kondisi tubuh yang basah kuyup. Om Firas kenapa sih kok ditanya diem aja? Gumam Prita keheranan melihat sikap Firas. Pria itu berjalan menaiki anak tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Ia masuk ke dalam kamar mandi, berdiri menunduk di bawah air mengalir. Apa Prita masih mencintai Irsyad? Lalu bagaimana dengan perasaanku? Bagaimana dengan nasib pernikahan kami? Firas bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Lagi-lagi kepercayaan dirinya dibuat runtuh hanya dengan melihat Prita bersama dengan Pak Irsyad. Apa aku nyerah aja? Tapi aku baru mulai semuanya. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.